Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran hari Selasa 10 Mei dengan judul Tanda Perjanjian Abraham. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saat ini ya Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami untuk memahaminya, serta iman kami semakin setia hanya kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita saat ini mengajak kita agar membaca Kejadian 17 ayat 1-19 dan Roma 4 ayat 11. Signifikansi spiritual dan nubuatan dari ritual sunat akan dinyatakan di sana. Kurangnya iman Abraham seperti yang telah terlihat dalam cerita sebelumnya di dalam Kejadian 16 memutus aliran perjalanan spiritual Abraham dengan Tuhan. Selama waktu itu Tuhan diam. Untuk pertama kalinya sekarang Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Tuhan berhubungan kembali dengan Abraham dan membawanya kembali ke titik ketika dia membuat perjanjian dengannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, namun sekarang Tuhan memberinya tanda perjanjian itu. Maka sunat telah lama dibahas oleh para ahli, tetapi karena ritual sunat melibatkan penumpahan darah, itu dapat dipahami dalam konteks pengorbanan yang menandakan bahwa kebenaran diperhitungkan kepadanya. Kita boleh bandingkan dalam Roma 4 ayat yang ke-11. Penting juga bahwa perjanjian ini yang ditandai dengan sunat dijelaskan dalam istilah yang menuju kembali ke nubuatan misanik pertama di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Demikian juga dibandingkan dengan Kejadian 17 ayat 7. Kesejajaran antara kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Abraham tidak hanya menyangkut kelahiran fisik atau suatu bangsa. Itu berisi janji spiritual dan janji spiritual keselamatan bagi semua orang di bumi dan janji perjanjian yang kekal. Mengacu pada pekerjaan benih mesianik pengorbanan Kristus yang menjamin hidup kekal bagi semua yang mengklaimnya melalui iman dan semua yang menghidupkan iman itu. Kita boleh bandingkan dengan Roma 6 ayat 23, juga dengan Titus 1 ayat yang kedua. Menariknya, janji masa depan yang kekal ini tertuang dalam pengertian nama Abram dan Sarai. Nama Abram dan Sarai hanya mengacu pada status mereka saat ini. Abraham berarti ayah yang mulia dan Sarai berarti putri saya. Dalam kurung putri Abraham. Perubahan nama mereka menjadi Abraham dan Sarah mengacu pada masa depan. Abraham berarti bapak banyak bangsa dan Sarah berarti putri untuk semua orang. Secara paralel tetapi bukan tanpa ironi, nama Isa, dia akan tertawa, adalah pengingat tawa Abraham, tawa pertama yang tercatat dalam kitab suci Kejadian 17:17. Itu adalah tawa skeptisme atau mungkin keheranan. Bagaimana juga meskipun dia percaya pada apa yang Tuhan telah janjikan dengan jelas kepadanya, Abraham masih bergumul untuk menjalaninya dalam iman dan kepercayaan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bagaimanakah kita bisa belajar untuk terus percaya bahkan ketika kadang-kadang kita bergumul dengan kepercayaan itu? Seperti yang dilakukan Abraham. Mengapakah penting agar kita tidak menyerah meski kadangkala muncul keraguan? Saudaraku, semoga melalui pelajaran ini akan menuntun iman kita untuk lebih percaya kepada Tuhan sebagai pencipta dan juga penebus kita. Mungkin banyak janji-janji yang telah kita baca dalam firman kepada kita secara pribadi. Namun mungkin saja semuanya ini menjadi satu bahan pertimbangan bagi kita. Timbul keraguan terhadap janji-janji itu. Pelajaran ini mengingatkan kita bagaimana Abraham ragu
dengan janji yang Tuhan telah pernah berikan kepadanya. Kiranya melalui pelajaran ini kita tetap berjalan dengan Tuhan walaupun ada di tengah keraguan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari ini. Kiranya melalui pelajaran ini menuntun iman kami untuk setia kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati pemirsa, bila ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Bila ada dalam keadaan duka, berikan penghiburan sejati dari surga. Dan bila ada dalam keadaan masalah, ada pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya. Terima kasih Tuhan, banyak yang harus kami pinta kepadamu, namun Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami. Tuhan memberikannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.